selamat siang Sobat Podcast Administrasi Publik. Balik lagi bareng sama aku Andin. Di sini aku ditemenin sama teman-teman dari Administrasi Publik angkatan 2025. Kalian kelompok berapa nih? Kelompok 5. Kelompok 5. Nih di sini nih kelompok 5 mau bahas tentang SDGs berapa nih? SDG 10. Apa tuh SDG 10? SDG 10 itu bahas kesenjangan, Kak. Kesenjangan, bahas kesenjangan berarti ya. Kalian mau bahas kesenjangan dari sisi yang mana nih? Sisi tenaga kerjaan sih. Ketenaga kerjaan, baik. Coba aku mau tahu dong teman-teman, bisa jelasin secara gambarannya, singkatnya, seperti apa nih SDGs yang kalian bahas hari ini? Jadi kita itu ngebahas kesenjangan gender di SDG 10 tentang ketenaga kerjaan, di mana perempuan itu tidak dapat fasilitas yang layak dengan laki-laki. Itu sih, Kak. Oh gitu. Ya. Ada tambahan lagi teman-teman untuk penjelasannya? Boleh? Kita juga ngambil di daerah Lebak, Kak. Kalau dilihat di Lebak ini angka pekerjaan laki-laki dan perempuan ini cukup ada ketimpangannya, Kak. Jadi perempuan ini bahasanya jumlah gajinya lebih rendah, terus peluang untuk mendapat pekerjaannya juga Lebih cukup susah. cukup susah seperti itu, Kak. Oke, baik. Tapi aku boleh tahu dulu nggak nih, kan kita hari ini bahas SDGs kesenjangan. Nah, menurut kalian SDGs kesenjangan itu apa sih? Menurut aku tentang kesenjangan ini ketika laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan hak yang sama, baik dalam fisiknya, materialnya, dan tentang sosialnya gitu sih, Kak. Oke, baik. Tadi kan sudah disempat dijelaskan nih sama Fadilah kalau misalkan kelompok kalian membahas SDGs kesenjangan ini, contoh realnya ada di Kabupaten Lebak. Lebak. Nah, aku mau tahu lebih lanjut nih. Kan kalian pasti sudah mencari-cari, sudah searching, sudah membahas juga, sudah menganalisis tentang contoh kasusnya nih. Boleh sedikit diceritakan gak nih kronologinya, terus kayak pelaksanaannya, penerapannya seperti apa nih? Contohnya itu bisa kita pakai indikator IKG ya, Kak. Ada namanya indeks ketimpangan gender. Bisa kita lihat juga data dari 2020 itu laki-laki sama perempuan ini sebenarnya populasinya hampir mirip, Kak, hampir sama. Laki-laki itu sekitar 11.389. 11.389. Untuk Sementara yang perempuan itu 10.706. tapi ternyata ada ketimpangan nih, Kak. Baik dari gaji, ternyata di Kabupaten Lebak atau Indonesia ini 17% gaji laki-laki ini lebih tinggi, Kak, dibandingkan perempuan. Tentu kan ini menimbulkan banyak pertanyaan kan, Kak. Seharusnya memang kan setara ya. Betul. Apalagi kalau misalnya jenis pekerjaannya sama, tanggungannya sama, tapi kenapa sih 17% ini gaji laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan? Tentu kan ini menjadi hal yang harus kita bahas terus, Kak. Betul. Ada lagi nggak teman-teman? Nah, kalau menurut aku dengan hal ini kan pasti ada penyebab utamanya ya, Kak. Pasti ada tantangannya dan juga sebab akibatnya lah. Nah, kalau yang dari kita identifikasi itu penyebabnya itu banyak perempuan yang masih membagi waktunya antara pekerjaan rumah dan pekerjaan luar, terus juga kurangnya pelatihan untuk perempuan kayak pelatihan digital, vokasional atau UMKM yang ramah bagi perempuan itu masih rendah, Kak, di Lebak. Terus juga kurangnya fasilitas pendukung kayak daycare atau ruang laktasi untuk busui. Karena kan kalau misalkan ibu-ibu rumah tangga, kalau misalkan nggak ada daycare itu mungkin kesulitan ya untuk bekerja penuh waktu karena kita butuh daycare untuk bisa nitipin anaknya biar kita para perempuan ini bisa kerja penuh waktu walaupun kita udah punya anak. Jadi nggak ninggalin tanggung jawab juga sebagai ibu atau seorang istri. Nah, jadi di Kabupaten Lebak ini kebanyakan perempuan ini bekerja di sektor informal, Kak, seperti UMKM dan ART. Nah, ini tuh terjadi karena di sana pendidikannya itu kurang menjamin gitu, Kak. Jadi pendidikan itu tidak terlalu apa ya namanya? Ya, tidak terlalu penting. Jadi iya untuk perempuan, Kak. Budaya sih. Iya, karena faktor budaya seperti itu. Karena banget ya teman-teman. Miris banget gak sih? Kita kan sebagai mahasiswa ya,
Pasti teman-teman yang perempuan di sini menganggap pendidikan itu sangat penting. Dan juga setelah kita lulus dari sini juga mengharapkan pekerjaan yang layak untuk kita, yang Benar. bisa membuat kita membagi waktu kita antara kita menjadi ibu rumah tangga dan menjadi wanita karir gitu ya Iya. teman-teman. Tapi kenyataannya di Kabupaten Lebak pelaksanaannya tidak seperti itu ya teman-teman. Iya. Benar. Ada lagi nggak sih teman-teman tantangannya? Karena norma sosial dan budaya yang masih kuat. Iya. Karena kan banyak warga tuh yang masih nganggap ngapain sih perempuan pendidikan tinggi atau ngejar karirnya apa ujung-ujungnya juga ke dapur. Nah hal itu tuh yang membuat perempuan itu jadi kurang terdorong untuk ngejar karirnya karena ya mungkin mereka udah ngerasa menyerah lah karena statement-statement warga yang kayak gitu. Jadi mungkin bisa warga Lebak atau mungkin orang-orang yang masih statement kayak gitu tuh bisa lebih sadar lagi kalau perempuan tuh bisa loh untuk ngejar karirnya gitu. Terus kalaupun emang dengan ya perempuan itu hanya bekerja di dapur ya dapur seperti apa gitu kan ya. Banyak Jadi chef, modelnya. jadi chef. Sebenarnya agak mirip dengan budaya patriarki nih teman-teman. Betul. Kalaupun case-nya adalah ketika si perempuan ini sedang hamil atau sedang mengurus 2 anak, kan kalau misalkan memang suaminya bisa membagi waktunya gitu loh ya teman-teman. Mereka berdua bisa mengurus 2 anak itu juga dengan baik gitu loh teman-teman. Dengan membagi waktu Benar. mereka. Itu tergantung juga dengan laki-laki ya teman-teman. Iya. Karena kita nggak bisa hanya memandang satu sudut pandang saja, misalkan dari tempat kerjanya yang tidak objektif dengan perempuan, terus juga dengan adanya pembagian gaji yang tidak setara, kita tidak bisa melihat itu semua dari satu sudut pandang aja teman-teman ya. Mungkin dari keluarganya, mungkin dari suaminya juga tidak bisa membagi waktu sehingga bebannya itu cenderung lebih besar ke perempuan. Teman-teman ada lagi tambahannya? Selain ngebahas tentang perempuan, karena kita kan bahas tentang ketimpangan gender ya Kak, pasti ini kan bukan cuma tentang perempuan, tapi tentang laki-laki. Kita tidak menampik bahwa laki-laki pun ada beban moral nih Kak, kalau laki-laki itu harus kerja, laki-laki itu harus menghasilkan duit, laki-laki itu nah mungkin tadi Kakak udah bahas tentang patriarki juga. Jadi laki-laki walaupun merasa seperti raja, tapi raja pun menanggung beban yang sangat berat nih Kak. Gitu, jadi Responsibility-nya lebih besar. betul. Jadi menurut aku fokus dari ketimpangan ini bukan hanya ke perempuan. Untuk menghasilkan 100% itu bukan hanya 50 tambah 50, tapi bisa aja 60 tambah 40, 70 tambah 30. Tapi gimana caranya bisa menghasilkan 100% yang tidak ada berat sebelah gitu, Kak. Setuju banget, sepakat banget nih teman-teman. Kalau misalkan nanti di masa depan aku punya suami, kayaknya harusnya 50, nggak harus 50-50 gitu loh. Kalau misalkan memang si laki-laki tidak mau bekerja, mau mengurus anak ya nggak apa-apa, silahkan aku yang bekerja gitu loh. Jadi harus sepakat gitu loh teman-teman. Ya kan? Kita nggak bisa melihat kalau misalkan kita lihat dari luar nih kayak kok kayaknya yang kerja perempuannya doang gitu loh. Kok yang kerja laki-lakinya doang. Mungkin di dalam sana ada kesepakatan yang kita nggak tahu teman-teman gitu. Tapi diharapkan lagi-lagi laki-laki tidak boleh ya teman-teman memelihara budaya patriarki karena perempuan juga memiliki hak, iya kan teman-teman. Laki-laki memiliki hak untuk bekerja dan perempuan juga sama. Setuju kan teman-teman? Setuju. Oke. Nah, dari contoh kasus yang tadi nih teman-teman, kira-kira SDGs ini untuk terus berkelanjutan, untuk terus mementingkan kesetaraan gender dan juga tidak menimbulkan kesenjangan gender nih teman-teman. Solusinya seperti apa nih dari kelompok berapa nih? Kelompok 5. Kalau untuk di Kabupaten Lebak itu pemerintah juga berfokus untuk melihat regulasi dan pemberdayaan bagi wanita, Kak. Regulasinya itu seperti mereka melihat dalam setiap perkantoran ataupun perusahaan sudah memiliki hak pekerjaan wanita atau belum. Seperti contohnya wanita sudah mendapatkan cuti haid, cuti hamil maupun di perusahaan tersebut memiliki fasilitas
eh, Ruang ruang menyusui, Tapi sudah betul. berjalan untuk cuti haid dan cuti hamil itu sudah berjalan belum? Untuk beberapa perusahaan sudah ada, Kak, Di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Betul. Bagus ya, bagus teman-teman. Ini belum efektif. Iya, belum efektif, betul, Kak. Boleh dilanjut? Untuk pemberdayaannya itu pemerintah juga mengembangkan pelatihan untuk para perempuan seperti pelatihan membatik mungkin, menjahit, membangun UMKM eh, berjalan lewat online maupun di rumah dengan usaha kecil-kecilan seperti itu, Kak. Oke, cukup baik ya teman-teman. Betul. Solusinya seharusnya memang bisa dijalankan seefektif mungkin sih. Karena itu juga apa ya? Kita juga berharap ya teman-teman kalau misalkan perempuan nggak melulu jadi ibu rumah tangga gitu loh. Nah, betul, Meskipun mereka betul. jadi ibu rumah tangga tapi setidaknya ada aktivitas lain gitu. Nggak bangun Betul. tidur langsung bersih-bersih rumah, langsung urus anak gitu loh. Ada hal lain yang seharusnya mereka bisa kerjakan gitu ya teman-teman. Ada solusi lagi? Solusi yang lain teman-teman? Ya paling benar sih kayak menambah pelatihan untuk kayak benar bekerja di rumah secara kecil gitu. Terus kayak mungkin kayak apa ya berjualan gitu. Intinya harus punya aktivitas yang lain nih Selain di selain rumah. jadi ibu rumah tangga ya teman-teman. Kira-kira ada lagi gak nih dari Kabupaten Lebak teman-teman untuk solusi mengatasi kesetaraan gendernya? Tadi kan udah ngebahas tentang pemerintah nih Kak. Coba kita ngebahas lebih ke sosialnya, ke masyarakatnya. Jadi Oke. pasti akan ada terus ada opini dari masyarakat bahwa perempuan harus di rumah, laki-laki harus bekerja dan statement Stigma. betul Kak, statement-statement yang mungkin perempuan pun jadi takut untuk keluar, laki-laki pun takut untuk di rumah. Jadi gimana caranya? Mungkin harus ada pemberdayaan nih Kak, baik dari pemerintah ataupun dari mungkin dari kita nih apa sih namanya? Orang yang ahli di akademik. Jadi kita bisa ke masyarakat, kita bisa pengabdian, kita ngasih tahu lah ke masyarakat bahwa kesetaraan itu harus tetap kita perjuangkan. Jadi biar pikiran dari masyarakat atau opini dari masyarakat pun walaupun tidak 100% akan berubah, tapi setidaknya dia udah tahu nih ilmunya kalau oh ternyata tuh kayak gini loh perempuan, gini loh laki-laki. Ada loh batasan-batasannya. Seperti itu sih Kak. Aku setuju banget nih sama Fadila. Kayaknya udah paham banget nih kamu soal kesetaraan gender. Cocok banget nih jadi aktivis-aktivis. Jadi ya balik lagi ya teman-teman kalau misalkan memang semua harus sesuai dengan porsinya kalau menurut aku. Kita tidak bisa menampik memang kalau misalkan masyarakat masih cenderung pro ke laki-laki soal pekerjaan. Itu juga menjadi stigma yang seharusnya menjadi perhatian kita ya sebagai mahasiswa untuk terus mengingatkan kepada masyarakat tidak hanya laki-laki yang bisa, tapi perempuan juga bisa. Ada begitu banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang perempuan, teman-teman. Iya Banyak kan? banget, banyak banget. Banyak banget dan kita yakini juga kalau misalkan tanggung jawab seorang perempuan itu tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari seorang laki-laki. Oke, ada lagi tambahannya teman-teman? Cukup? Oke, baik. Mungkin sekian nih teman-teman untuk pembahasan podcast pada hari ini. Dari aku Andin bersama dengan kelompok 5. Kira-kira kalian ada jargon gak nih? Yang kemarin itu loh. Ada Kak. Boleh, coba Gimana ya? ditampilkan dulu jargonnya. Ya ada jargonnya. Lawan kesenjangan. Ya. Gini aja. Lawan kesenjangan gitu aja deh. Beda bukan alasan. Beda bukan alasan kita tetap satu tujuan kesenjangan kita lawan. Oke. Aduh, keren banget jargonnya. Coba boleh. Ya gitu, udah nggak apa. SDG 10. Beda bukan alasan, kita tetap satu tujuan, kesenjangan kita lawan. Baik, dari aku Andin dan kelompok 5. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andi. Terima kasih. Pembahasannya.